Dan receiver ini kerusakannya seperti ini ya. Kita tekan tombol power dan di sini akan tampil on dan televisinya logo seperti itu ya. Dan setelah beberapa menit logo di TV akan hilang dan di sini tetap on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat pesona, ketemu lagi bareng saya di sini di channel YouTube Pesona Universal dan juga di Facebook ya. Dan kali ini saya kedatangan satu buah receiver Tanaka T22 HD Jurassic ya, dengan tipe K5S, dan di PCB tertulis tipenya CS8001 ya, V1.7. dan receiver ini kerusakannya seperti ini ya. Kita tekan tombol power dan di sini akan tampil on dan televisinya logo seperti itu ya. Dan setelah beberapa menit logo di TV akan hilang dan di sini tetap on ya. Jadi bisa dikatakan receiver ini stagnan di mode on ya, atau gagal upgrade ya akibatnya. Jadi tetap tidak bisa booting ke softwarenya, tetap di mode on. Baik, untuk memperbaiki receiver seperti ini silahkan simak video saya sampai dengan selesai ya. Dan untuk kerusakan receiver seperti ini, langkah pertama akan coba saya flash IC-nya ya. Kita akan buka terlebih dahulu IC dari mainboardnya ya. Karena saya tidak punya alat koneksi yang langsung terhubung ke USB sini ya untuk upgrade. Jadi saya akan lakukan flash manual dengan mencopot IC-nya. Baik, kita akan buka IC memorinya ya, atau IC EEPROM-nya yang ini, yang dengan kode WinBot ya. Kita akan copot IC memorinya dan kita akan lakukan flash. Kita tambahkan flux sedikit. Dan kita panaskan dengan blower ya. Dan kita blower IC-nya. Dan sudah terangkat ya. Dan kita matikan blower. Dan ini dia IC yang akan kita flash, sudah saya tancapkan ke alat flashnya ya menggunakan CH341A saya. Dan kita tancapkan ke komputer dan kita beralih ke layar laptopnya dan kita akan buka software programmernya. Saya menggunakan programmernya CH341A. Dan langkah pertama kita klik detect dulu IC-nya dan sudah kedetek ya. Tipe IC-nya 4 MB dengan memory name-nya 25L32025D ya. Dan langkah selanjutnya kita akan baca IC-nya terlebih dahulu. Dan kita tunggu ya apa yang rusak di bagian software atau freeware-nya ini. Dan ini dia isi freeware-nya ya. Sebetulnya ada sih, cuma kita akan coba hapus dulu data yang lamanya di IC ini dengan mengeklik erase ya. Kita hapus. Setelah klik erase, kita cek lagi datanya apakah sudah terhapus. Dan sudah terhapus ya dengan kodenya FF, berarti IC ini sudah kosong ya. Selanjutnya kita akan isi dengan freeware yang cocok untuk receiver Jurassic ya, dengan kode software K35S ya. Dan langkah selanjutnya kita akan isi freeware yang cocok yaitu K5S. Kita open di sini freeware-nya. Kita cari freeware-nya terlebih dahulu di tempat saya naruhnya ya. RX. Di sini ada beberapa file yang support ya. Kita akan coba yang mana ya, yang autobis saja. Kita yang ini, terus kita langsung klik program ya. Dan setelah komplit, klik OK
dan selanjutnya adalah verifikasi. Dan setelah komplit, dan kita akan cek dengan membaca IC-nya dan kita klik isinya ya, apakah sudah berhasil tersimpan untuk freeware yang sudah kita isi tadi. Dan sudah terisi ya, ini kode freeware-nya sudah tampil, tidak FF lagi. Dan langsungnya kita diskonekkan dan kita copot IC dari rangkaian flashnya ya, kita sambungkan atau kita pasangkan lagi ke mainboard dari receivernya. Dan kita akan buka IC dari alat flashingnya, dan sudah terbuka ya. Dan langkah selanjutnya kita pasang kembali ke sini, ke PCB receivernya ya. Kita beli thinner dulu untuk membersihkan dari sisa subloop yang lama tadi ya. Dan kita pasang kembali ke tempat semula ya, jangan sampai terbalik. Yang bertanda titik adalah kaki nomor 1 ya. Kita kunci satu kaki terlebih dahulu agar tidak bergeser, dan kita kunci juga yang ujungnya ya, atau ke sebelah sisi kanan sebaliknya. Dan setelah lurus seperti ini atau presisi IC, kaki-kaki IC-nya kita kunci lagi ya. Dan langkah selanjutnya kita solder secara berlahan seluruh kaki IC ya. Jika tidak lengket silahkan ditambahkan timah ya, karena ini kayak sudah kering, kita tambahkan timah lagi. Dan saatnya kita rangkai kembali PCB-nya ya, mainboard PCB. Kita sambungkan ke power supply dan ke control panelnya ya. Dan saatnya kita tekan tombol powernya, dan kita lihat sudah on. Dan kita lihat tampilan di TV-nya juga ya. Dan sudah tampil ke angka ya, dan di TV sudah tampil seperti itu. Tinggal kita nanti cari siarannya terlebih dahulu ya. Dan ini dia tampilan dari receiver yang sudah kita flash tadi ya. Dan kita akan lihat hasil gambarnya. Ini saya menggunakan satelit Measat 3 ya, punya Cavision dan Transvision, karena yang tersambung di rumah saya hanya satelit ini. Untuk power phone-nya belum bisa kita tes ya, untuk Biscay juga. Cuman mudah-mudahan bisa ya, karena ini softwarenya auto roll, jadi nanti Biscay sama power phone-nya otomatis. Saya rasa untuk video hari ini cukup sekian ya. Yang tadi awalnya receiver Tanaka T22 Jurassic cuman mode on, dan sekarang sudah bangun dari tidurnya ya, sudah bisa ditonton kembali. Nanti tinggal saya rapikan casingnya dan memberitahu yang punya ya bahwa receiver sudah bisa diambil. Dan saya rasa untuk video hari ini cukup sekian, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman sobat pesona semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan saya Riwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.